arahnya tuh ke sana ya. Nanti ada lembahan turun gitu. Nah, Mas Dani ini adalah salah satu pemuda yang tergabung dalam komunitas budaya Karangjati Nyawiji. Arcanya itu sebenarnya sudah kelihatan, saya tidak bisa melihat itu. Nah, ini ada keunikan. Pakaian yang saya gunakan itu bernada sama, jadi warnanya hitam dan ada aksennya putih. Nah, ini yang juga membuat saya tercengang ya. Arca, tapi yang bentuk atau yang mudah seperti ini hanya di sini. Dan ini beda ya sahabat Joy, jadi dia tidak memakai mahkota. Saya dapat gambarannya banyak yang kesini dulu tuh, yaitu untuk mencari apa ya, mungkin kalau orang Jawa tuh kepas gitu. Mendapatkan intuisi bahwa batu ini harus didekatkan di Ganesha. Dulu mungkin ada yang nggak senang dulu, banyak kebun, ada wisata, banyak orang datang. Di sini tuh ada Sendang Jarum, Segoro Dandang, Sendang Kamulyan, Lembah Gana atau Mbah Gono ini, Watu Wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke sahabat Joy, di sini saya mau menceritakan pengalaman saya yang sangat menarik dan sangat unik yang selama ini saya alami. Beberapa kali saya ngonten dan pengalaman yang paling unik adalah pengalaman saya ketika mencari lokasi Lembah Gana. Ini lewat jalan setapak gini ya. Ini kita yang arah sini. Menurut informasinya dari bapak yang saya tanya di SMP tadi, itu letaknya di lembahan gitu. Jadi arahnya tuh ke sana ya. Nanti ada lembahan turun gitu. Lembah Gana ini adalah salah satu situs yang terletak di daerah Ungaran, Kecamatan Bergas, dan desanya Karangjati. Nah, saya akan menceritakan singkat keunikannya di sini. Yaitu ketika saya mencari Lembah Gana ini, saya bisa menemukan Lembah Gana ini dengan tepat ketika saya telah mencarinya selama 3 kali. Jadi kali pertama saya mencari tidak menemukan, lalu kali kedua saya ke sana lagi, saya hanya berada di sekitaran Lembah Gana tapi juga tidak menemukan. Jadi saya sempat mampir ke salah satu sendang yang ada di daerah Lembah Gana situ. Namanya Sendang Kalinjaru. Saya kembali lagi karena tidak menemukan. Nah, berbekal informasi dari Pak Paryanto yang saya temui di Candi Ngempon, lalu saya diarahkan ke salah satu kontak yang bernama Mas Dani. Nah, Mas Dani ini adalah salah satu pemuda yang tergabung dalam komunitas budaya Karangjati Nyawiji. Lalu saya mengontaknya dan kita mendapatkan informasi soal Lembah Gana. Lalu saya bikin janji dengan Mas Daninya bahwa nanti hari Minggu saya mau ke Lembah Gana. Nah, saya minta diantar karena memang saya mengalami kesulitan untuk datang ke Lembah Gana ini. Lantas minggu itu saya benar ke sana. Tapi karena Mas Daninya pada saat itu sedang sibuk, jadi saya diarahkan ke salah satu kontak yang bernama Mas Keli. Nah, Mas Keli ini kebetulan adalah ketua dari komunitas budaya Karangjati Nyawiji. Namanya sebenarnya Mas Mukhtar ya, tapi saya lebih enaknya memanggilnya Mas Keli gitu aja biar lebih mudah. Nah, ketika saya sampai di sana, saya belum bertemu dengan Mas Keli dan saya masih di daerah Sendang yang kebetulan saya datangi saat itu. Nah, di sana saya bertemu dengan 2 orang pemuda, lalu saya diarahkan untuk masuk ke dalam suatu sekolah gitu. Nah, kenapa saya di sini menemukan kesulitan? Itu karena lokasinya ternyata harus melewati sebuah sekolahan dan juga lembahan gitu ya. Jadi kalau orang umum itu mencarinya by Google saja itu tidak akan ketemu. Kalau lewat Google Map emang agak susah, sulit banget. Tadi tanya-tanya warga.
Nah, lantas mobil saya bawa masuk dan saya parkir di sekolahan itu. Saya sudah minta izin di sana. Oke guys, jadi lewatnya jalan setapak gini dan mobilnya harus diparkir di sini. Jadi ini di SMP ya, SMP IT atau apa ya, kurang tahu lah. Pokoknya gitu tadi petunjuknya. Benar saja, tempatnya ini ternyata memang sangat terpencil dan harus jalan kaki. Karena tidak memungkinkan untuk kendaraan bisa masuk. Lokasinya berlembah-lembah. Itu pun ketika saya ke sana, ini saya masih menemukan kesulitan. Beberapa kali saya tanya warga, ibu-ibu jalan saya tanya. Bu, nek ajeng telembagana lewate pundi, Bu? Kalau mriki, Mas. Oh, mriki nggih. Ya, tapi jalannya angel ya. Oh, nggih. Nggih, sun, Bu. Nggih, nggih. Jalannya agak susah. Kebetulan ada ibu-ibu warga yang lewat, saya tanya. Lantas di daerah Lembagana itu juga saya bertanya pada seorang bapak yang lagi mencari rumput atau kayu itu ya. Itu pun saya juga masih belum menemukan. Nuwun sewu, Pak. Nek ten Lembagana medale pundi, Pak nggih? Niki. Oh, berarti balik mriko Pak nggih. Dan ada keanehan. Saya sudah melewati sendang biru yang katanya itu sendang kecil di depannya Arcagana itu. Itu saya lewati. Bahkan arcanya itu sebenarnya sudah kelihatan. Saya tidak bisa melihat itu. Nah, ini ada keunikan di sana. Entah kenapa saya tidak bisa menemukan ini, atau mungkin saya harus menunggu dulu maskeliknya datang, atau seperti apa saya juga kurang tahu. Kalau jalannya ini lewat belakang agak susah ya, jadi lewat perkebunan gini, lewat pinggir sungai. Nah, ini. Lewat pinggiran sungai gini guys. Lantas saya kembali karena tidak menemukan ke lokasi di dekat sendang biru itu. Ternyata Mas Kelik sudah ada di situ. Baru saya menyadari bahwa arca itu sudah di samping saya, dan itu sebenarnya besar banget. Ini kekonyolan dan suatu keunikan ya yang saya alami. Ganane pundi Pak nggih? Oh niki toh? Oh. Keunikan berikutnya, ketika saya bertemu dengan Mas Kelik ini tanpa saya sadari, dan kita juga tidak berencana sebelumnya, kita hanya kontak-kontakan tuh lewat WA ya. Jadi nanti ketemu di sini gitu, jam segini, hanya itu. Pakaian yang saya gunakan itu bernada sama, jadi warnanya hitam dan ada aksennya putih. Nah, ini yang juga membuat saya tercengang ya. Jadi kayak semacam ada energi yang mengarahkan saya ke sana dan harus ketemu dengan Mas Kelik. Nah, dari situlah aku mulai mengobrol dengan Mas Kelik. Dan barulah saya mendapatkan informasi dari Mas Kelik soal cerita-cerita Lembagana ini. Oke sahabat Joy, intinya di dalam konten ini saya ingin menceritakan dua soal saja. Yang pertama, saya akan bercerita tentang arcanya itu sendiri, juga sejarah-sejarah dari Arca Ganesha. Dan yang kedua, saya akan bercerita tentang keprihatinan saya terhadap situs Arca Ganesha di Lembagana ini. Jadi konten saya kali ini agak berbeda. Saya tidak mengangkat euforianya Lembagana yang kemarin sudah pernah ditampilkan konten-konten YouTube sebelumnya soal keindahan Lembagana. Justru saya sekarang akan menceritakan keprihatinan saya. Oke, kita dengarkan percakapan saya dengan Mas Kelik ketika saya di sana. Nah, kebetulan dulu saya pernah mencari Lembagana ini sampai 3 kali, dan itu pakai Google Maps tuh ya, keliru terus. Saya kesulitan, terus kemarin tuh dapat kontak Mas Dani itu dari Pak Parianto Candi Ngempon. Nah, terus sama Mas Dani saya koordinasi, karena ini hari Minggu nampaknya repot, nanti ketemu sama Mas Kelik, kebetulan ketuanya. Oke, alhamdulillah Mas, beneran ini. Oke, mungkin Mas Kelik bisa memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman Joy juga nanti paham. Terima kasih sudah mau hadir di Lembagana. Saya sendiri namanya saya Mukhtar Pujianto.
teman-teman Mas lebih Mukhtar. akrab ya, Oh gitu. berpanggilan Mas Geli. Akrabnya Mas Kelik ya? Iya, Sobat, akrabnya Mas Geli. Saya di sini pertama di Karangjati, ada komunitas budaya Karangjati Nyawiji. Oh. Kebetulan saya ketuanya. Yang Mantap nih, di mantap apa ketemu nih. dipercaya dengan teman-teman di Karangjati. Ya, kita juga berterima kasih walaupun keadaan sedang seperti ini. Iya, sangat Tapi kami memprihatinkan. sudah berusaha, tapi ya mungkin waktulah ya nanti akan merubah semua. Sebenarnya kalau saya dilihat di Google Mas ya, di Google Map itu tempatnya bagus. Itu bagus, terus ada kayak taman-taman mungkin ini Mas ya, bekasnya nih ya. Tapi kurang tahu itu tahun berapa, saya nggak begitu cermat ya. Ya. Sampai saya kebingungan setelah sekian tahun dari diunggah itu berbeda. Jadi sudah kurang diperhatikan Ya. gitu ya. Ya mungkin awal kalau keberadaan Arta Ganesha ini, kalau masyarakat sini menamai Bagono, Bagono. ya, terus saya bertemu dengan teman-teman komunitas dan Mas Pris sebagai ketua DRT Semarang, itu dia main ke sini dan sebelum jauh itu beliau sudah tahu keberadaan Arta Ganesha ini dan sudah memutuskan studinya dia. Setelah selesai rencana mau konservasi hutan. Dengan berjalannya waktu kita sudah penataan itu kurang lebih 2018 2019 Sebelum pandemi ya? ya, sebelum pandemi, tapi eksekusi untuk menata lembah Gana waktu itu kita di tahun 2020 awal. Berarti awal-awal corona itu ya? Iya, betul sekali. Dan kebetulan dari komunitas daerah Nyawiji bisa bersama dengan Kemendikbud untuk waktu itu di FBK, Kualitas Bidang Kebudayaan. Alhamdulillah puji Tuhan kita lolos, kemudian kita bikin acara dan lokasinya di sini juga Lembah Gana. Oh pernah diadakan acara Iya, juga? itu ada YouTube-nya juga. Bahwa Lembah Gana itu, kenapa orang katakan Lembah Gana kan? Dulunya di sekitaran Arta ini ada 3 bukit. Sekitaran ini? Iya, yang jadi pabrik itu juga bukit. Itu kurang lebih di desa Klego atau daerah Empon. Kemudian di sebelah kanan ini Karangjatinya, kemudian sini Banjaran. Jadi di antara 3 bukit ya. Makanya itu juga apa ya, Mas Beso juga yang memberi info atau memberi nama itu karena biar lebih menarik kembali, dan dari struktur geografisnya juga mendukung ya, untuk atau tata juga Lembah Gana. Kalau letaknya masih asli Mas? Masih asli. Masih asli. Kita dapat dokumentasi Arta Ganesha ini tahun 67. 67? Ya. Diketemukannya tadi? Enggak, itu didokumentasikan hampir sama barengan dengan Ngempon. Makanya di sini itu yang mendokumentasikan itu orang Belanda. Oh, justru orang Belanda? Iya. Penemuannya kira-kira tanggal berapa Mas? Kalau di Ngempon itu kan 1952. Kurang lebihnya hampir sama. Hampir sama ya? Iya. Dan rata-rata arta-arta di lingkungannya di Kecamatan Regas Karangjati ini, terutama kan Desa Karangjati Krajan, Kecamatan Regas, Kabupaten Semarang, itu kurang lebih ada 8 Arta Ganesha. Tapi yang bentuk atau yang model seperti ini hanya di sini. Tidak pakai mahkota maksudnya? Ya. Oh, Gitu. Dan beberapa komunitas India pernah melakukan berdoa di sini, dan kita memberi opsi-opsi ke arta yang lain. Ternyata beliau malah cenderung kuatnya di sini. Oke. Jadi karena sudah 2020, sudah 2023 awal, karena kebetulan lahan ini lahan milik pribadi.
Oh, itu yang bikin Ya, agak jadi kita melalui komunitas dan bersama dengan instansi pemerintah kembali lagi ke pemilik. Pemilik misal kok misalnya mau berpartisipasi atau bareng-bareng menata, ini akan lebih memudahkan komunitas Karanganyar itu untuk mengeksekusi dan mencari anggaran untuk penataan ini. Iya. Dan intinya kan saling memberi manfaat. Iya, betul sekali. Kan yang taman edukasi dan arkeologi sebenarnya. Iya, sebenarnya Iya. arkeologi. Kita sudah beberapa waktu itu sudah menata sekali. Tapi ya kembali lagi, satu karena pandemi, yang kedua kita budaya di Indonesia terutama di wilayah kami masih tanda kutip ada kurang pemahaman. Oh iya, betul. Jadi ada miss di situ. Saya memahami. Ya, jadi nanti kami sebagai komunitas budaya jangan sampai itu akan membuat pembatas atau bahkan perbedaan itu akan menjadi kurang baik. Itu salah satu keprihatinan saya ketika saya tuh di tempat-tempat yang seperti itu. Itu pasti yang pertama itu ya mau tidak mau karena sudah tergeser ya. Iya. Karena perkembangan religi yang sudah sangat pesat juga akhirnya tergerus ini. Budaya ini tergerus. Bisa dibilang malah justru diabaikan. Nah ini tujuan Joy salah satunya itu kita concern di tempat-tempat yang seperti ini yang seharusnya memang harus diuri-uri dan di apa istilahnya dihidupkan lagi lah. Bukan untuk masalah apa ya kepercayaan enggak lah, kita hanya melestarikan budaya aja. Mau tidak mau kan kita juga berawal dari budaya yang sudah ada, tidak bisa dipungkiri itu. Nah, kebetulan ini saya ketemu dengan Mas Tulik langsung bisa menjelaskan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, nanti saya pengen cerita banyak lah soal ini. Bisa mendekat? Oh boleh. Silahkan. Ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan analisa saya ketika di Arca Ganesha ini. Saya sempat meretro di sana dan memang saya menemukan bahwa ini adalah arca tertua yang pernah saya temui. Secara artikel memang kita tidak bisa mengetahuinya dengan jelas, dengan pasti kapan ini diketemukan atau kapan ini kira-kira dibuat, ini juga belum diketemukan. Tapi dengan melihat arcanya sendiri, saya bisa memastikan bahwa ini adalah arca tertua. Jadi ini secara penemuannya sendiri juga belum ini mas, masih belum berapa tahunnya itu belum terdeteksi ya? Belum. Kebetulan waktu tahun berapa? 2021 akhir kalau nggak salah. Itu pernah dari tim CLCP pusat Jakarta pernah hadir ke sini, membawa alat yang bisa mendeteksi ini batu Karbonnya itu ya? Dari karbon atau batunya apa itu bisa. Tapi karena satu masa pandemi, yang kedua dan alat itu langsung sudah diterbangkan atau sudah ditempatkan di Candi Borobudur. Oh. Jadi hanya mampir saja. Wacana tapi iya, wacana cuma mampir saja. Jadi itu memang ada keunikan. Ini salah satu Arca Ganesha yang lengkap dengan vahananya. Ini tidak saya temui di Arca Ganesha manapun. Mungkin bisa saya bilang ini kali pertama saya menemukan Ganesha dengan vahananya. Vahana itu semacam kendaraan atau wahana. Nah, konsep ini sebenarnya digunakan pemeluk agama Hindu zaman dulu sekali. Jadi bisa dibilang pemeluk Hindu awal. Mungkin di beberapa artikel diceritakan bahwa ini berkisar abad ke-8. Kalau saya menyimpulkan ini lebih tua dari itu. Saya bisa melihat dari bentukan arcanya sendiri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Arca Ganesha itu pada umumnya belalainya tuh ke kiri, tapi yang di Lembagana ini berbeda, ini belalainya ke kanan. Dan uniknya itu beda. Posisi pegangan iya. Biasanya sebelah kiri ya gitu. Ini kenapa sebelah kanan? Kanan. Dan yang dipegang ini kalau saya lihat dari arcanya itu ini semacam tengkorak.
Dan ini salah satu arca Ganesha yang tidak memakai mahkota. Dan ini beda ya sahabat, jadi dia tidak memakai mahkota. Nah, pada umumnya Ganesha yang kita temui ada mahkota dan ada tanda Ardha Candra Kapala, bulan sabit dan tengkorak. Nah, ini simbol bahwa ini adalah dewa-dewa maut itu yang memiliki Ardha Candra Kapala. Ini hanya Dewa Siwa dan Dewa Gana. Nah, Dewa Gana atau Dewa Ganesha ini adalah anak dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Pada umumnya arca Ganesha biasanya memegang danta atau gading. Gading ini adalah gading patahan dari gadingnya yang dipegang untuk senjata berperang. Biasanya juga membawa mangkuk yang berisi manisan atau tengkorak, atau hanya mangkuk yang berisi cairan. Lalu ada juga yang membawa Padma atau bunga teratai. Lalu tangan yang satunya membawa aksmala atau tasbih. Dari beberapa artikel, letaknya pun juga berbeda-beda ternyata. Tidak selalu nanti yang sebelah kanan memegang parasu atau kapak, ataupun memegang tasbih. Jadi ini tergantung ya. Nah, arca-arca yang ditemukan di Indonesia pun juga sama. Ada yang ekadanta bergading satu, atau juga yang gadingnya utuh semua ada dua, bahkan ada yang tanpa gading. Semua mempunyai makna sendiri-sendiri. Jadi untuk arca Ganesha ini memang dalam banyak rupa atau berapa wujud. Ada nanti yang Ganeshanya ini duduk di Padmasana ataupun di atas tengkorak kepala manusia. Nah, ini juga akan berbeda-beda. Dari yang saya lihat di Lembah Gana ini sangat unik sekali. Yang pertama, belalainya arahnya berbeda, yang kedua tidak memakai mahkota, dan yang ketiganya ini dipahat sangat sederhana. Inilah yang meyakinkan saya bahwa arca Ganesha ini sangat tua. Jadi untuk teknik pembuatannya pun juga berbeda dengan arca Ganesha setelah peradaban Mataram Hindu ini berkembang pesat. Suatu misal, arca yang saya datangi di Sikunir itu pahatannya sudah benar-benar detail dan rapi. Ini menunjukkan bahwa peradaban di zaman kerajaan itu sudah berkembang dengan pesat. Alat-alat untuk memahitnya itu sudah sangat bagus. Berbeda di Lembah Gana ini. Jadi sangat sederhana, bentukannya juga sangat sederhana. Cuman ini sangat tua, jadi bentuknya juga sederhana banget. Masih muda yang di Sikunir, itu masih muda, lebih tua ini. Jadi masih benar-benar tradisional, cara buatnya pun juga masih tradisional. Dan uniknya di sini, arcanya ini terendam di dalam air sebagian gini ya, jadi di kakinya itu. Jadi seolah-olah Padmasananya atau teratainya ini mengambang di air. Dan ini sesuai intuisi Mas Kelik yang mengatakan bahwa ini harusnya terendam di air. Tapi ya memang karena ada informasi dari beberapa pemerhati budaya bahwa ketika arca ini di dalam air nanti akan menambah kerusakan, jadi ya ini tidak dikasih air akhirnya. Memang beda sahabat sih. Jadi batunya batu andesit, hampir sama yang di candi-candi juga sama batu andesit. Cuman untuk Padmanya sendiri sudah tenggelam. Jadi ini sebenarnya Padma ini. Padma. Seorang dewa tuh dia duduk silanya tuh di Padma atau ini daun teratai. Nah, daun teratai itu konsepnya yang di budaya gitu. Jadi dewa-dewanya pasti duduknya di ini daun teratai itu. Ini juga ada, meskipun sedikit, ini juga ada Padmanya. Tadi saya sempat mendapatkan energinya, ternyata memang di sini dulu tuh digunakan untuk lebih mengasah keilmuan ternyata. Untuk lebih mengasah keilmuan, bukan hanya sekedar persembahyaan biasa. Karena Ganesha sendiri sebenarnya kan simbol-simbol kecerdasan, kepinteran, kepandian. Jadi orang dulu kalau pengen lebih pinter, sakti dan semacamnya tuh biasanya ke Dewa Ganesha. Tadi saya dapat gambarannya banyak yang kesini dulu tuh, yaitu untuk mencari apa ya, mungkin kalau orang Jawa tuh kewaskitaan semacam itu. Kang Kelik juga bercerita bahwa ada beberapa teman-teman yang dari India sana datang, dia juga terkaget-kaget melihat arca ini, dan mereka serasa kembali ke nenek moyang dia yang zaman dahulu.
Ketika teman-teman dari India sana datang, dia kayak menemukan feel itu bahwa ini buatan nenek moyangnya. Nah, seperti yang kita tahu, kerajaan Huling atau Kalingga berasal dari India, yaitu pelarian kerajaan Kalingga yang ada di India karena kalah perang, lalu melarikan diri sampai ke tanah Jawa dan mendirikan kerajaan Kalingga di tanah Jawa. Nah, ini yang menguatkan fakta itu bahwa kemungkinan besar di zaman kerajaan Kalingga, arca Ganesha yang dibuat masih sangat sederhana seperti di Lembah Gana ini. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa Gunung Ungaran dan sekitarnya, Jawa Tengah terutama, ini adalah sisa-sisa dari kerajaan Kalingga. Keunikan lain lagi yang saya temukan adalah Kang Kelik atau Mas Kelik ini bercerita menemukan sebuah batu yang tadinya tuh tergeletak di daerah sungai. Mungkin karena longsor atau semacamnya. Itu mendapatkan intuisi bahwa batu ini harus didekatkan di Ganesanya, tapi letaknya di sebelah belakang. Kang Kelik bercerita bahwa ini adalah semacam batu katak ya, karena bentukannya memang mirip katak. Dan unik lagi Mas, di sini saya nggak tahu ya, batu ini modelnya seperti katak. Yang itu? Ya, 2-3 batu, elemennya 3 menjadi 1. Kalau dipisah negatif. Oh. Jadi ditemukan di sana. Oh, tadinya di sana. Di bawah itu, di bawah aliran air ini. Air itu terus dipindah sini. Iya. Itu minta dipindah di sini, saya nggak tahu. Ada berapa? Ada cuma 1. Cuma 1 itu. Bentuknya kayak katak gitu. Iya. Ini agak krimis ya sahabat cuy, tapi enggak apa-apa lah, kita buka dulu. Nah, ini bisa dihisap. Nah, ini 1, ini 2, 3. Oh iya. Iya, ini kayak terpisah gitu ya. Iya. Jadi Ya, semacam kayak kapak ini kepercayaan kaki. orang Hindu atau orang India yang datang sini, ternyata arca Ganesha ini punya pengawal, pendamping. Kalau di tempat Hindu sana itu di depan. Saya nggak tahu. Mintanya dulu di sini. Di sini ya? Iya, karena apa, waktu itu mengganggu teman-teman waktu konservasi di sini. Mengusik. Ini ada batu, ini hadapnya ke sana. Terus diambil mau taruh mana? Mintanya di sini. Mintanya di sini. Iya. Ini ada keunikan ya sahabat cuy, ada keunikan. Jadi batu ini tadinya letaknya di sana, di sungai sana. Iya. Terus dia dipindah ke sini, cuman mintanya di sini, justru di belakang. Kalau konsepnya di sana, di negerinya India sana, mungkin itu di depan Mas ya. Iya. Jadi justru di depan situ. Saya kurang tahu, tapi kalau di candi-candi di daerah ini, daerah Jawa Timuran itu memang di depan biasanya ada tuh 2 penjaga, itu patung Dwarapala yang pakai pentungan itu ya. Kalau di Jawa Timur seperti itu. Mungkin nih konsepnya hampir sama lah. Cuman perbedaannya kalau peradaban Sailendra, terus nanti Sanjaya sama Isyana memang agak berbeda ya. Kalau di Isyana nanti bangunannya sudah banyak menggunakan batu bata merah. Tapi kalau peradaban Sailendra dan Sanjaya ini masih semua dari batu. Termasuk Ganesanya juga semua dari batu. Ini masih tergolong tua, jadi di bawah tahun 1000 Masehi. Nanti kalau sudah masuk di atasnya 1000 Masehi itu sudah peradaban Isyana. Nanti kiblatnya sudah ke Kahuripan. Ketika saya di sana, saya perhatikan dan saya sempat meretro di sana. Saya menemukan sesuatu bahwa ini sangat unik. Ini adalah arca Ganesha lengkap dengan vahananya. Nah, nanti sahabat Joy bisa cari di artikel bahwa vahana Ganesha ini adalah seekor tikus. Nah, tikus ini juga menyimbolkan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Informasi dari Mas Kelik bahwa sebaiknya ketika kita ke Lembah Gana ini, kita mensucikan diri dulu di air yang ada di dekat Lembah Gana itu. Letaknya di depan, di situ ada bilik kecil, itu yang namanya Sendang Biru ya. Mitologinya Hindu Buddha dulu kan, air itu sumber kehidupan dan inti dari kehidupan manusia. Jadi kalau mau bersembahyang tuh ya pasti bersuci dulu. Makanya ada kayak petirtaan kalau di Sendang. Baru kita boleh ke candinya. Kalau seperti itu harusnya. Muslim pun harus pakai. Iya sama. Kalau kita masuk gereja sama, dibersihkan dulu. Intinya tuh sebelum kita berdoa membersihkan diri. Intinya itu. Filosofinya mungkin hatinya harus bersih dulu. Mungkin gitu. Cuman ya ini loh, karena harus kadang tuh
ada di itu sudah lah gitu. Jadi tidak bisa ngomong. Dinamakan sendang biru karena di saat-saat tertentu gitu airnya jernih biru sekali semacam itu. Nah, kita bersuci dulu di situ, barulah kita nanti bersembahyang. Nah, ini sangat menarik ya. Nama dari situsnya sendiri juga Lembah Gana. Gana sendiri kalau di dalam pewayangan ini diceritakan Bathara Gana atau Bathara Gana. Beberapa orang penganut ataupun pengikut dewa Ganesha ini menyebut dirinya sebagai Ganapatya. Ganapati adalah sebutan pemimpin gana-gana yang lain. Jadi dewa Ganesha ini adalah seorang pemimpin dari Gana atau bisa disebut Ganapati. Dewa Ganesha ini disebut juga dewa perlindungan atau dewa pelindung ataupun dewa ilmu pengetahuan. Di beberapa artikel dikatakan bahwa belalai yang menyerap sari-sari dari mangkuk ataupun tengkorak manusia ini adalah menyimbolkan menyerap kepandaian. Setelah saya banyak ngobrol dan berbincang dengan Mas Kelik di Lembah Gana, lalu saya dibawa ke sendang yang ada di atas, itu namanya Sendang Ndaru atau Sendang Kali Njaru. Saya ngobrol banyak di situ terkait apa yang saya dapatkan di Lembah Gana dan juga keprihatinan saya. Nah, melihat kondisi Lembah Gana yang sedemikian rupa ini menimbulkan keprihatinan saya. Mas Kelik banyak bercerita bahwa perjuangan dia dengan kawan-kawan di komunitas budaya Karangjati Nyawiji ini sungguh luar biasa dan membuat saya prihatin karena tidak mudah ya. Jadi tempat ini tuh awal membukanya aja sudah banyak pertentangan dan juga banyak yang harus dikorbankan ya, dalam arti tenaga, pikiran, dan juga bisa dibilang ya agak ada frontalnya sedikit, dalam arti memang ini harus kita pertahankan semacam itu. Memang peruntukannya ke depannya itu untuk wisata edukasi ya. Bisa dibilang ini untuk tempat pembelajaran budaya, kearifan lokal dan semacamnya. Ini bagus sebenarnya, tapi kembali lagi karena lingkungan itu juga berpengaruh. Ini yang saya lihat. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya setelah beberapa kali mengunjungi situs-situs yang berbau religi seperti ini, terutama peninggalan kebudayaan Hindu, Buddha, itu akan sulit kita urus atau akan sulit kita kembangkan. Karena mengingat religi di sekitar ini sangat berbeda dengan situs atau warisan budaya ini ditemukan. Perkembangan untuk melestarikan situs-situs semacam ini tuh sangat kesulitan. Dan ini dirasakan oleh Mas Kelik. Saya juga merasakannya, kesedihan dan kesulitan yang dialami Mas Kelik. Ini saya turut prihatin sebenarnya, jujur saja. Tujuan saya hampir mirip dengan Mas Kelik ya. Kita lepas dari religi apapun itu, kita hanya melestarikan budayanya. Karena bagaimanapun situs arca semacam ini atau situs budaya semacam ini adalah bagian dari peradaban masa lalu. Seperti yang kita tahu bahwa kita tidak akan ada tanpa adanya peradaban masa lalu. Tidak bisa kita pungkiri kalau nenek moyang kita dahulu adalah penganut Hindu Buddha. Nah, inilah yang menjadi kendala untuk berkembangnya Lembah Gana ini. Sebetulnya yang dilakukan teman-teman Karangjati Nyawiji juga sudah cukup baik, sudah sangat mengupayakan dengan baik. Teman-teman juga menggandeng dari pihak manapun yang mau mengangkat bersama-sama demi kepentingan bersama juga. Bahkan saya juga merasakan kesedihan dari teman-teman ini bahwa ternyata ketika Lembah Gana ini dijadikan salah satu daya tarik wisata edukasi, di sana pun juga tidak bisa kita pungkiri, meskipun mungkin hanya kecil, ada gesekan-gesekan dengan masyarakat sekitar. Namun di sini tetap menjadi salah satu kendala. Mas Kelik juga pernah bercerita bahwa pernah terjadi pengerusakan di daerah arca ini. Jadi mari pakai. Waduh, yang ini Ya, itu kan ada tasadi tahun 2021 sama Pak Bupati. itu sengaja berita. Iya. Ya, saya nggak tahu karena ya
dulu mungkin ada yang nggak senang dulu, banyak kebun, ada wisata, banyak orang datang. Harapannya nanti bisa di tempat saya parkir di situ, begitu. Mereka harapan itu. Kamangane ya, biasanya kayak gitu. Tidak apa-apa, saya bilang. Ya, namanya keadaannya monggo. Kan orang kan juga beda-beda, tidak bisa dipaksakan. Nah, meskipun kita tidak boleh menuduh atau kita tidak boleh mengejudge ini perbuatan siapa dan modusnya apa, tapi terlepas dari ini semua bahwa Lembagana ini memang sangat sulit untuk benar-benar dilestarikan dengan baik. Memang kita sangat membutuhkan kesadaran warga di sekitar ini. Dan di Lembagana ini memang tempatnya ini perbatasan dari 3 daerah. Ini yang juga menjadi sangat sulit untuk mengelolanya. Ya, karena untuk masuknya ke daerah sendiri harus melewati jalan yang berbeda. Kalau di daerah sebelah kanan itu harus lewat desa ini, lewat sebelah kiri ini harus lewat desa ini. Nah, ini yang bikin kendala. Dan kemungkinan besar dari daerah-daerah yang terlewat ini juga menginginkan bahwa Lembagana ini memberikan andil juga gitu loh. Ini yang saya lihat seperti itu. Saya sangat berterima kasih pada Mas Kelik sudah mengantar saya di sana dan sampai saya menemukan sesuatu yang ini benar-benar unik dan harus saya sampaikan untuk teman-teman atau sahabat Joy di sana. Dan saya berharap semoga kedepannya Lembagana ini benar-benar menjadi tempat edukasi budaya yang baik sesuai yang diharapkan teman-teman komunitas budaya Karangjati Nyawiji. Tidak hanya berhenti di sini, ke depan saya masih akan mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di Lembagana dengan teman-teman Jurnal Ondiko yang lain tentunya, dan kami akan mengeksplor lagi lebih dalam karena masih ada beberapa situs di daerah Lembagana ini yang belum sempat saya datangi. Jadi di sini tuh ada Sindang Jarum, Segoro Gandang, Sendang Kamulyan, Lembagana atau Lembagana ini Watu Wayang. Itu misal gini Mas, nanti tim ya ada ini ada acara lagi, Mas Kelik bisa terjadi. Bisa. Kebetulan kan teman-temannya juga ini ya, juga kadang tuh kalau di tempat lokasi kebingungan mau ngubungi siapa, mau cari siapa. Sebenarnya datang langsung juga bisa, tapi kan tidak ada narasumber tetap kurang kuat gitu, itu yang bikin kurang pas. Makanya ya, saya pengennya tetap bekerja sama dengan teman-teman setempat yang masih nguri-nguri ya, buat semacam itu. Oke, mungkin sahabat Joy, percakapan saya dengan Mas Kelik cukup dulu, nanti kita lanjut, kita break dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Terima kasih sahabat Joy, cerita singkat saya, keprihatinan saya bersama dengan keunikan-keunikan terhadap Lembagana ini. Semoga kedepannya Lembagana ini menjadi lebih baik lagi sesuai yang diharapkan teman-teman komunitas budaya Karangjati Nyawiji. Oke sahabat Joy, terima kasih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.